sini saya memiliki daftar pertanyaan, Mbak. Jadi nanti apabila saya bertanya dengan Mbak boleh menjawab semampunya ya. Oke, langsung saja. Karena topik yang akan kita angkat ini mengenai COVID ya, Mbak ya. Mbak tahu nggak sih COVID itu sebenarnya apa? Yang saya tahu COVID-19 itu wabah virus, Mbak, wabah virus yang menular, penyakit yang menular begitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih Mbak orang-orang tuh bisa terinfeksi atau tertular dengan COVID-19 ini? Yang saya ketahui itu melalui katanya batuk dengan bersentuhan tangan, bersin juga, begitu sih yang saya ketahui. Batuk yang seperti apa sih Mbak yang menunjukkan oh ya ini batuknya sebenarnya batuk corona nih, bukan Katanya batuk biasa? gejala corona itu seperti pertamanya dia mengalami demam tinggi, kemudian mereka mengalami batuk, pilek, ya sesak nafas begitu. Itu ya Mbak ya, jadi ada perbedaan antara gejala-gejala pada umumnya ya. Iya. Terus selanjutnya bagaimana sih pencegahan dari COVID-19 ini? Pencegahan yang saya lakukan itu mengikuti protokol kesehatan Seperti dengan menjaga jarak, tidak sering keluar rumah, lebih sering mencuci tangan, menggunakan masker jika berpergian, begitu Mbak. apakah Mbak sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan itu Mbak? Sudah sih sedikit Mbak, dengan menggunakan masker, kalau berpergian lebih sering mencuci tangan, kemudian dengan orang-orang sekitar ya sekarang lebih kurang untuk berjabat tangan begitu, menjaga jarak juga. Berarti keluarga juga sudah menerapkan Sudah, protokol kesehatan ya Mbak sudah. ya? Oke. Selanjutnya tindakan seperti apa sih Mbak jika Mbak Mega ini terjangkit ataupun mengalami gejala-gejala yang Mbak sebutkan tadi? Mungkin kalau dari saya lebih ke ini ya Mbak, saya melarikan diri ke rumah sakit gitu untuk ditangani lebih cepat, karena penanganan yang lebih cepat kan lebih baik gitu, karena virus ini kan katanya mudah sekali tertular gitu. Jadi daripada kitanya di rumah mengisolasi diri, mending kita ke pihak yang Ya, lebih paham ya Mbak ya? kita orang awam kan kita tidak tahu apa. Betul. Ini juga penyakitnya sepertinya penyakit baru ya Mbak ya. Iya. Baru. Oke, selanjutnya apakah sudah ada vaksin sih Mbak di daerah Mbak sendiri ini? Sepertinya kalau untuk ke masyarakat belum ya Mbak ya, mungkin ke tenaga kesehatan mungkin sudah. Mungkin saja mungkin akan menyusul sih dari pemerintah gitu. Kan ini vaksin ya Mbak ya, katanya kan wajib, kalau nggak ya tidak. Nah Mbak sendiri kalau divaksin ini sudah berani belum? Katanya kan ada yang bilang kalau nanti vaksin bakalan terjadi penyakit-penyakit lain yang bakalan muncul gitu. Mbak sendiri sudah berani belum kalau melakukan vaksin? Insya Allah sih Mbak, saya siap-siap aja buat menjaga Siap ya, diri Mbak, gitu. ya. Iya, daripada saya terjangkit. Iya, menanggulangi saja sih sebenarnya. Oke. Selanjutnya dari pandemi yang kita alami ini ada nggak sih Mbak dampak positif, negatif yang terjadi? Banyak sih Mbak. Kalau positifnya mungkin saya lebih sering berkumpul dengan keluarga, terutama dengan anak-anak sering di rumah, suami juga. Kalau dampak negatifnya ya anak-anak lah terutamanya ya Mbak ya. Kenapa tuh Mbak? Anak-anak itu sekarang kan sekolah diliburkan, belajar dari rumah, kadang melalui online, kadang sayanya juga yang kesusahan begitu, saya yang kewalahan untuk mengajari anak-anak dengan pelajarannya yang tidak saya ketahui. Oke, kalau itu kan dari bidang pendidikan ya Mbak. Iya. Kalau dari ekonominya gimana Mbak? Wah, ekonomi juga ini kurang nih Mbak sepertinya. Kayaknya semenjak COVID-19 ini ekonomi itu kayaknya menurun, pemasukan juga berkurang gitu. Mungkin karena orang lebih di rumah, terus juga sekarang ini ada pengurangan ketenaga kerjaan. Iya, banyak yang di PHK Mbak ya. Jadinya ya gimana, dampak negatifnya banyak lah Mbak, banyak sekali. ya Mbak ya. Tapi keluarga belum ada kan Mbak, maksudnya yang mengalami salah satu gejala ataupun tanda-tanda dari COVID ini? Alhamdulillah belum sih Mbak. Belum ada ya. Oke. Lalu
pendapat Mbak Mega tentang COVID-19 dengan adanya aturan yang melarang beribadah di luar rumah, kemudian bersilaturahmi atau berpergian itu banyak dilarang, itu gimana? Ya ini nih, dari awal tahu ada COVID ini masuk, kemudian ada aturan-aturan yang inilah yang tidak boleh berpergian, tidak boleh beribadah. Tadinya agak condong ke masa sih peraturannya begini sekali Ketat gitu, banget ya, ketat banget. Masa ibadah cuma buat ibadah aja tidak diperbolehkan Sampai dibatasi ya? sampai dibatasin, sepertinya kok tidak masuk akal sekali. Kenapa bersilaturahmi saja tidak diperbolehkan? Sampai kemarin ini lebaran kemarin kita tidak bisa berkunjung ke rumah orang tua gara-gara ada COVID-19 ini. Tapi lama kelamaan dengan adanya peraturan, mereka juga menjelaskan bahwa peraturan itu untuk menghindari kita supaya kita tidak tertular dan rantai COVID-19 ini supaya terputus. Iya, iya. Dengan penjelasan dari tenaga kesehatan, ya di situ kita mulai agak memahami begitu. Ya lama kelamaan ya terbiasa lah Mbak seperti ini. Iya Mbak ya. Dari Mbak Mega sendiri tuh kekhawatiran itu seberapa ini sih Mbak? Maksudnya khawatir banget nggak dengan adanya COVID ini gitu? Sebenarnya ya khawatir ya Mbak ya, karena takutnya terutama tuh khawatirnya tuh sama anak. Iya. Karena katanya kalau misalnya anak kecil itu lebih mudah terjangkit. Apalagi anak-anak kan tidak tahu. Kadang anak-anak bermain di luar, kita tidak Iya. tahu mereka bersentuhan dengan siapa, apakah kawannya itu dalam keadaan sehat atau tidak. Iya. Nah begitu, lebih ke anak aja sih khawatirnya. Kalau kita sendiri kan yang dewasa itu mungkin bisa lebih paham lah begitu bagaimana caranya menanggapi. Misalnya sedang berpergian keluar, kita harus menjaga jarak, harus tidak bersentuhan dengan orang lain, harus menghindar apabila mereka batuk, ada demam apa segala macam. Lebih ke anak saja sih Mbak. Dari awal kan kita tahu ya Mbak ya bahwa COVID ini kan sangat berbahaya, bahkan mematikan ya Mbak ya. Kemudian kita disuruh isolasi mandiri. Nah, apakah Mbak Mega tahu isolasi mandiri itu apa? Yang saya tahu tentang isolasi mandiri itu kita melakukan perawatan di rumah sendiri dengan menjaga jarak juga dengan orang rumah begitu. Perawatan sendiri itu kalau misalnya kita tidak sakitnya tidak terlalu parah Mbak, yang saya ketahui sih begitu. Tapi kalau misalnya sakitnya terlalu parah, ya mungkin harus perawatan ke rumah sakit. Jadi maksud dari isolasi mandiri ini setelah kita mengalami gejala itu atau benar-benar masih sehat nih kita udah isoma gitu? Isoma ini dilakukan setelah kita tahu ada gejala di diri kita atau enggak sama sekali? Yang saya tahu tuh isolasi mandiri itu dilakukan kalau kita tahu, kalau kita sudah tahu kalau kita terjangkit COVID-19. Yang saya ketahui sih begitu Mbak. Kalau misalnya belum ya beginilah Mbak. Mungkin sering juga berpergian keluar ya, karena kan ibu rumah tangga, apalagi kita yang berkeluarga itu pasti punya kebutuhan dan kita harus berpergian juga kan. Jadi tidak bisa selamanya harus di rumah, terutama juga suami juga tidak mesti harus di rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kan. Bagaimana ini Mbak kalau di rumah terus? Oke, selanjutnya tentu kan Mbak Mega ibu rumah tangga pasti belanja dong, belanja sayur, kebutuhan rumah ya. Itu bagaimana sih Mbak Mega tuh bisa mengetahui bahwa buah dan sayuran itu benar-benar steril ataupun memastikan bahwa buah dan sayuran itu tidak terpapar oleh COVID? Kalau dulu pertama kali COVID-19 ada kabar nih COVID-19 bisa menular, dulu sih belum ada yang namanya dari orang tenaga kesehatan menghimbau gitu, menjelaskan tentang harus begini ya. Saya ya beli buah, beli sayur cuma dicuci udah masak kayak gitu. Kalau sekarang sih lebih habis dari pasar, saya sendiri yang mencuci tangan kemudian buah atau sayurnya saya cuci kembali. Kadang menggunakan sabun antibakteri juga begitu. Jadi kita juga lebih mengantisipasi ya Mbak ya. Oke, terakhir ya Mbak ya, apa sih pesan Mbak Mega untuk negara kita ini agar kedepannya lebih baik? Pesan saya untuk negara ini atas COVID-19, semoga cepat-cepat
berakhir, cepat-cepat berlalu supaya bisa normal lagi, kita bisa bersilaturahmi lagi, tidak menjaga jarak seperti ini ya Mbak ya. Iya. Ya mudah-mudahan negara semua masyarakat Indonesia itu sehat-sehat kembali gitu Mbak. Oh ya Mbak, satu lagi. Eh, Bagaimana sih tanggapan Mbak Mega mengenai orang-orang yang melanggar aturan, melanggar protokol kesehatan? Itu gimana? Semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita peduli sama diri kita sendiri ya kita harus peduli dengan orang lain gitu. Sebaiknya yang kita lakukan itu ya kita tidak egois. Apa yang diterapkan peraturan oleh pemerintah ya itu harus kita lakukan setidaknya sedikitnya dengan memakai masker atau Menjaga jarak ya? menjaga jarak gitu aja sih Mbak. Jadi tindakan apa yang Mbak Mega lakukan jika bertemu dengan orang seperti itu? Menegurnya atau membiarkannya? Kalau saya sih lebih bagaimana ya, tidak menegur, tidak juga membiarkan, paling ya Jadi? cuman mengingatkan Mbak atau Mas kenapa tidak memakai masker, atau misalnya mereka hendak bersalaman dengan saya, mungkin saya lebih oh maaf saya sedang tidak mau bersentuh Tidak bisa gitu. bersalaman, ya? Iya. Gitu aja Mbak, karena pertanyaannya juga sudah terjawab semua. Saya juga terima kasih banyak loh ini atas waktunya ya Mbak ya, sudah meluangkan waktunya sedikit untuk saya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Mbak ya. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Mungkin hanya itu. Oke.